Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Seterusnya, pokok menjalankan agama Allah ini ada pula pada ibadah yang tersembunyi, yakni gerak hati atau perbuatan hati. Jadi menjalankan agama Allah bukan hanya ada pada ibadah yang zahir seperti sembahyang, itu ibadah zahir, baca Quran, puasa. Ada pula ibadah yang tersembunyi, yakni perbuatan hati, gerak hati, di mana Anda juga berkewajiban mengetahuinya. Apa-apa di antara perbuatan hati yang diwajibkan, apa-apa perbuatan hati yang dilarang, yang diharamkan. Nah, itu pun wajib juga diketahui. Seperti tawakal. Tawakal itu adalah merupakan fi'il hati, perbuatan hati. Adapun ucapan kita bismillah tawakkaltu 'alallah itu hanya ucapan lisan. Itu kada dihitung. Karena tawakal itu adalah perbuatan hati. Seperti tawakal. Nah, tawakal adalah sesuatu ibadah yang wajib dilakukan oleh seseorang. Dalam kurung artinya bersandar kepada Allah. Adapun ta'rifnya, tawakal itu adalah tawattunul qalbi bi annal hayata wala ismata wal kifayah minallah wahdah. Itu ta'rif tawakal. Tawattunul qalbi bi annal hayata wala ismata wal kifayah minallahi wahdah. Bulatnya hati bahwa hidup, pemeliharaan diri dan pemeliharaan lainnya dan kecukupan rezeki itu dari Allah semata, tidak ada dari yang lain. Nah, itu bulat di dalam hati, tawakal ngarannya. Bulat hati, yakin hati, kada ragu-ragu, artinya bahwa hidup kita itu adalah dari Allah. Dan terpeliharanya kita itu dari Allah. Artinya, andai kata orang seluruh dunia hendak mencelakakan kita, kalaunya Allah kada menakdirkan, kada akan bisa mencelakakan kita. Walaupun seluruh dunia hendak memberikan manfaat kepada kita, tapi Allah kada menakdirkan, maka manfaat itu kada akan sampai kepada kita. Nah, itu wal kifayah dan kecukupan rezeki contohnya. Walaupun seluruh dunia hendak memberikan kita rezeki, tapi itu bukan jatah kita, maka tidak akan sampai kepada kita. Walaupun seluruh dunia orang berusaha menjauhkan kita, menghindarkan kita dari rezeki yang ditakdirkan Allah untuk kita,
ada akan bisa, pasti rezeki itu akan sampai kepada kita. Nah, tawakal artinya. Jadi kalau kita sudah bulat hati, yakin, sepenuh yakin bahwa hidupku, pemeliharaanku, rezekiku itu urusan Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu gugat, merubahnya, mengalihkannya. Nah, yakin macam itu tawakal, dan itu wajib bagi setiap orang yang beriman. Kita wajib meyakini itu. Itu ngarannya tawakal. Bila kita kada macam itu, kita meninggalkan satu kewajiban, berarti berdosa ngarannya. Seperti tawakal, tafwid. Nah, tafwid itu berserah diri kepadanya. Berserah diri kepada Allah. Maksudnya apa? Berserah diri kepada Allah. Ada bisa bayangan lagi, aku berserah diri lawan Tuhan, pasrah aja lagi kayak itu kah? Ada perlu lagi belajar, ada perlu lagi mutalaah, pasrah. Nak tidak diberi Allah ilmu, kena alim aja, kena aku juga akan naik kayak itu kayak apa? Nah, tafwid itu adalah sesuatu perbuatan hati yang wajib, berserah diri kepada Allah. Artinya tafwidu ma fihil khatar ilallahil mukhtar. Nah, itu tafwid. Tafwidu ma fihil khatar ilallah al-mukhtar. Menyerahkan sesuatu yang tidak jelas baik buruknya kepada Allah. Nah, itu tafwid. Menyerahkan sesuatu yang kita kada tahu baikan itu kada kalawan kita serahkan dulu Allah. Nah, itu tafwid. Kalau sesuatu yang jelas-jelas baik itu kada boleh tafwid. Sesuatu yang jelas-jelas kada baik kada boleh tafwid. Yang wajib tafwid itu sesuatu yang kita kada tahu buruk baiknya untuk kita. Contohnya, nang jelas-jelas kada baik, maksiat, kafir, itu jelas-jelas kada baik. Kalau kita berbuat maksiat, aku pasrah aja lawan Allah, nak diapainya kah? Kada kawan itu tafwid, karena ini sudah nyata kada baik. Bila perbuatan itu maksiat atau kafir, kita disuruh berjauh, kita disuruh menghindar. Ada mau pasrah. Ini kadang-kadang salah kaprah, salah paham, dikira pasrah itu baik semuaan. Padahal pasrah itu ada yang haram, ada yang wajib. Nah, terhadap perbuatan maksiat, kita bisa berada dalam keadaan posisi jahat, posisi maksiat. Aku pasrah aja lagi, diapai Tuhan. Nah, ini kada boleh. Yang kedua, pasrah itu kada boleh dalam hal sesuatu yang pasti baik. Menuntut ilmu itu pasti baik, iman pasti baik, surga pasti baik, lalu kita taat pasti baik. Nah, dalam hal kita berhadapan sesuatu yang baik itu, pasrah. Sesuatu yang pasti baik itu digawi, dilaksanakan, jangan pasrah. Sesuatu yang pasti baik itu diminta kepada Allah, jangan pasrah.
Ya Allah berilah hamba ilmu, ya Allah berilah hamba surga, ya Allah berilah hamba iman yang kuat, ya Allah berilah hamba ketaatan. Kita minta kepada Allah karena itu pasti baik. Terhadap nang kada baik kita berlindung, ya Allah jauhkan hamba dari maksiat, ya Allah jauhkan hamba dari api neraka. Jangan pasrah. Nah, dua. Yang ketiga, yang kita belum tahu buruk baiknya. Contohnya apa? Yang kita belum tahu buruk baiknya. Pertama, contohnya kekayaan. Kekayaan tuh kita belum tentu buruk baikkah lawan kita, jahatkah? Ada tahu lagi kita. Kita nih yang mungkin jadi orang sugih, namun tentu baik. Dan bisa baik pada wahih ini bisa juga. Kalau kita jadi orang kaya, nah itu khatar ngarannya. Bisa membuat kita lebih baik daripada sekarang, bisa kita jadi lebih jahat daripada sekarang. Nah jadi artinya apa? Urusan kekayaan itu pasrah kepada Allah. Nah itu pasrah. Kita berusaha berdagang, pasrah kepada Allah. Anak disugihkannya terserah, anak disedikitkannya, difakir miskinkan terserah. Nah itu pasrah di situ. Jangan minta ya Allah berilah hambamu kekayaan, kada boleh. Kenapa? Karena kita minta sesuatu yang belum tahu buruk baiknya itu kada boleh. Ya Allah, jadi orang sugih umpamanya, ya Allah jadikanlah hamba orang miskin, kada boleh itu. Kenapa? Karena si sugihnya belum tentunya baik kalau ia miskin. Nah, jadi perkara kekayaan, kemiskinan itu jangan diminta kepada Allah, tapi pasrah. Kalaupun hendak minta juga kekayaan, ya Allah jadikanlah hamba ini orang yang kaya, jika itu membawa kebaikan lawan hamba. Nah, ya macam itu kalau hendak minta kekayaan, contohnya itu adalah khatar. Arti khatar itu masih belum tahu kita baik kadanya. Nah tafwid itu tuh wajib nih tuh. Hati kita wajib melakukan tafwid itu. Bila kita kada tafwid dalam urusan kekayaan, dalam urusan keduniaan, berdosa kita. Kedua lagi contohnya riasah, kedudukan, kepangkatan. Jangan hendak minta kedudukan kepada Allah, jangan hendak minta kepangkatan kepada Allah. Pasrah. Kenapa? Karena kepangkatan, kedudukan belum tentu membawa kebaikan lawan kita. Belum tentu. Banyak orang dulunya baik, adil, jujur, begitu berpangkat rusak. Banyak tuh. Bisa juga kepangkatan ini menambah kebaikan lawannya, bisa juga, makanya kada tahu. Nah nang kada tahu tuh tafwid, pasrahlah kepada Allah. Orang nak bercalon jadi pembakal, misalnya ya Allah isuk pemilihan ulun jadi pembakal. Nah amunnya baik jadi pembakal menangakan, amunnya kada baik kada usah. Nah tuh pasrah ngarannya. Nah macam itu mestinya. Kada boleh ya Allah menangakan isuk hamba jadi pembakal tuh berdosa kayak itu. Kenapa? Karena minta yang belum tentu baik buat seorang. Yang ketiga contohnya lagi apa? Yang kita diwajibkan tafwid itu pasangan. Pasangan jodoh. Jangan hendak minta lawan Tuhan, ya Allah jadikanlah pulanah itu bini ulun, jangan. Atau bebinian minta ya Allah jadikanlah si pulan itu laki ulun, jangan juga. Kenapa? Kan belum tentu baik. Belum tentu baik. Boleh minta ka itu asal ditambahi, ya Allah jadikanlah si pulan itu pasangan ulun jika baik buat ulun. Nah itu bagus. Itu contohnya tafwid tadi, berserah kepada Allah di dalam hal yang kita kada tahu akan datang itu baik buruknya. Ridha terhadap ketentuan Allah.
sabar, tobat, ikhlas, dan sebagainya yang insya Allah bakal dituturkan di belakang. Nah, itu semua itu adalah perbuatan hati. Wajib juga itu dituntut ilmunya. Jadi bukan hanya kita ini wajib menuntut ilmu sembahyang, bukan hanya wajib menuntut ilmu berwudu, bukan hanya wajib menuntut ilmu bersuci, tapi kita wajibnya menuntut ilmu tawakal itu macam apa, tafwid itu macam apa. Ini perbuatan hati. Rasulullah menyatakan, Innallah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang kepada rupa kalian. Bungas ka kada itu kada dipandang Tuhan. Membela bungas ke surga kada. Wala ila amwalikum, Allah kada memandang harta kamu. Tetapi yang Allah pandang tuh hati kamu. Nah, jadi artinya ada perbuatan hati itu yang wajib, ada perbuatan hati yang haram. Hanya saja Allah memandang kepada hati kamu, wa a'malikum, dan amal kamu. Jadi hati berdahulu tuh disebut Rasulullah. Sembahyang, Allah sebelum memandang sembahyang tuh dipandang Tuhan dulu hatinya. Ikhlaskah orang ini sembahyang? Hatinya baikkah? Selamatkah hatinya? Oh bagus sudah. Nah, hanya dipandang Tuhan perbuatan gerak-geriknya sembahyang itu. Bila hatinya sudah kada baik, Tuhan kada memandang lagi yang zahirnya itu. Nah, jadi jangan dikira, disangka bahwa ibadah itu hanya perbuatan zahir, tapi ada banyak juga perbuatan-perbuatan batin, perbuatan hati yang wajib dituntut. Nah, kayak apa kita hendak bertawakal? Tawakal aja kada tahu artinya. Kayak apa hendak tafwid? Tafwid itu berserah diri kepada Allah. Nah, ngaran tafwid aja kita kada tahu. Dikit tafwid itu asa besarah halawan Tuhan kada mau. Anda wajib pula mengetahui larangan-larangan Allah yang berkaitan dengan perbuatan hati, yang menjadi lawan dari perangai-perangai tersebut di atas. Tawakal lawanannya apa? Kalau kita wajib bertawakal kepada Allah, maka kita haram bertawakal atau bersandar atau berpegang kepada makhluk. Tawakal sifat nang wajib. Lawanannya apa? Berpegang kepada makhluk. Inya nih kayak apapun keadaannya, makhluk nang jadi penentram hatinya. Itu artinya berpegang kepada makhluk. Ada orang yang berpegang kepada harta. Selama harta ini ada, ini tenang, ini merasa aman, ini merasa bahagia. Nah, ini orang berpegang lawan harta. Ini sifat yang dilarang di dalam hati manusia. Ada orang yang berpegang dengan seseorang. Ini kalau ada seseorang tuh di sampingnya, ini tenang, ini asa aman, asa terlindungi. Nah, itu kada boleh. Kalau kita tawakal kepada Allah tadi sudah tahu bahwa kayak apapun orang hendak mencelakakan inya, kalau Allah kada menakdirkan kada sampai. Kayak apapun orang melindungi inya, kalau Tuhan sudah menakdirkan pasti sampai. Jadi buat apa kita berpegang, buat apa kita merasa aman dengan selain Allah? Bila mana kita merasa aman dengan selain Allah, ngarannya kada bertawakal, itu berdosa kan.
seperti benci kepada takdir Allah. Seperti benci kepada takdir Allah. Itu dosa besar. Dosa besar. Qadarilah lawan takdir Tuhan. Kada dapangnya berucap, aku qadarilah lawan takdir Tuhan, kada wani berucap kayak itu. Atau di hatinya, aku benci lawan takdir Tuhan, kada dapang macam itu. Cuma tingkah lakunya, keadaan inya itu menunjukkan bahwa inya tuh kada senang dengan takdir Allah. Contohnya kayak apa? Orang yang bila mana berhadapan dengan hal-hal yang kada disenanginya, merubik-rubik baju. Nah itu contoh orang ini berarti kada ridha dengan takdir Allah. Walaupunnya kada bersuara, aku muarau takdir Tuhan, kada datang macam itu. Cuma gerak-geriknya, nah baju dirubik, ngapa di semeja dihampasakan, dibuangi. Nah itu tanda-tanda orang kada ridha dengan takdir Allah. Cangkirna ditimbai pacah, umpamanya, karena ada sesuatu yang kada nyaman dihadapinya. Rambut kada jamak-jamaknya. Nah, binian biasanya nang inya mah lebih musibah nang kada mampu menyandang rambut nadi. Nah itu bukti alamat bahwa inya itu sudah mengarah kepada kada ridha dengan takdir Allah. Itu bahayanya ganahan itu. Menyimpangnya angan-angan tanpa mengingat akhirat. Menyimpangnya angan-angan tanpa mengingat akhirat. Bahasa Arabnya, bahasa agamanya apa? Tulul amal. Tulul amal itu dosa. Apa arti tulul amal itu? Iradatul hayat wal baqa li jam'id dunya wa tana'um biha. Itu artinya. Iradatul hayat wal baqa li jam'id dunya wa tamattu' biha. Inya hendak hidup dalam dunia ini nah. Hendak lawas lagi dalam dunia ini untuk mengumpulkan dunia dan bersenang-senang dengan dunia. Nah itu tulul amal. Itu perbuatan maksiat. Kita nih hendak banyak lagi panjang umur karena nyaman dalam dunia ini hidup. Bapaknya orang nih kaya, raya, sihat, walafiat, bahagia, semuaan lengkap nikmat Tuhan. Lalu ini takutan benar mati. Ini hendak banyak lawas lagi umurnya. Nah itu berdosa nih tuh. Kenapa? Karena kepingin hidup dalam dunia untuk mengumpulkan dunia dan bersenang-senang. Nah itu maksiatul qalbi, maksiat hati. Amun inya masih hendak hidup dalam dunia ini karena aku masih perlu menuntut ilmu. Aku hidup dalam dunia masih hendak karena aku masih ingin menghapus dosa-dosaku dengan amal kebaikan. Aku kepingin hidup dalam dunia ini karena aku sangat nikmat beribadah kepada Allah. Nah itu ada apa-apa. Itu kan bagus itu. Tapi kalau kita ini takutan mati, hendak hidup karena tadi hendak mengumpul dunia, karena nyaman bagana dalam dunia, nah itu nang tulul amal, nang dilarang, maksiat kalbi, maksiat hati. Itu pengertian menyimpangnya angan-angan tanpa mengingat akhirat. Nah itu pahamannya kayak itu. Ada kan orang kayak itu? Mungkin ada. Orang sugih, awaknya sihat, tidak sakit apa-apa, anaknya baik-baik semua. Yang diperlukannya semuaan lengkap. Aku nanya, aku mati bisa kada aku matinya. Ini hendak seumuran macam itu aja, hendak panjang benar umur. Kenapa? Karena menikmati dunia saling nyamanan. Nah itu dilarang, kada boleh. Karena apa? Karena angka 7 hidup dalam dunia ini adalah orang-orang kafir.
katujuh hidup dalam dunia hanya orang kafir. Kenapa? Karena dunia ini surga mereka. Kalau orang beriman, kayak apapun nyamannya dalam dunia, pasti hendak bertemu Allah, pasti hendak berada di sisi Allah. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, ujar Nabi kita. Ujar Nabi, dunia itu penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Itu kan hadis Nabi tuh. Nah kalau kita dunia ini penjara, siapa nak aku lawas di penjara begana? Takut nih bubuhan Arabi yang di penjara tuh, aku nonton 10 tahun di penjara, ada mau pas nakas keluar. Nah orang beriman pun dalam dunia ini pasti hendak lakas bertemu dengan Allah. Kalaupun inya hendak minta tunda juga karena ada hal-hal yang perlu diperbaikinya untuk bertemu Allah. Ada nyaman dalam penjara. Nah lain orang kafir, nanya hendak diberi umur 1000 tahun orang kafir itu. Nah itu sifat maksiat di dalam hati yang wajib diketahui. Ria, takabur, yang kesemuanya itu harus Anda jauhi. Sebab ibadah hati yang dituturkan di atas juga termasuk fardu ain. Fardu ain. Tawakal itu fardu ain. Tafwid fardu ain, ridha fardu ain, sabar fardu ain, taubat fardu ain, ikhlas dan sebagainya fardu ain. Yang ditetapkan dan diperintahkan Allah, serta dilarang perbuatan yang menjadi lawannya. Hal ini termaktub di dalam kitabnya Al-Quran yang mulia dan melalui lisan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, dan hanya kepada Allah tawakallah kalian jika kalian memang benar-benar beriman. Itu keras. Amun ikam bujur-bujur beriman, ikam tawakal kepada Allah. Berarti apa? Kamu kada tawakal, kada beriman. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin.